dan setelah itu sudah berkumpul 20 Januari 2000. Saya di sini diundang oleh Mas Abah Irawan untuk sharing ya. Aja Pak, saya belajar, kamu belajar. Ini saya diturusin oleh jawara-jawara yang nggak ada di rumah. Oh ya. Saya akan menjelaskan dulu di mana posisi golok untuk ilmu bertahan hidup di alam bebas. Sebelumnya saya akan membedakan dulu, mungkin bapak ibu pernah mendengarkan kata-kata survival ya, dan bushcraft. Tapi banyak yang masih mungkin tidak jelas bedanya. Kalau survival itu ilmu dan keterampilan yang bikin kita bisa keluar dari bahaya hutan dan cepat pulang ke rumah dan selamat. Memakan keluar, memakan kata, merangkak, yang penting selamat sampai ke rumah. Gak mau tahu caranya gimana. Kasihan kalau jangan dibawa. Kalau bushcraft terbalik, ilmu tampilan untuk tinggal di hutan selama mungkin. Ini terbalik. Kalau dia di sini. Tapi irisan ilmunya ada yang sama. Pramuka, prepping, bushcraft, survival, exploration, ya, orang Baduy, sama semua. Ada irisan sama. Kalau bushcrafting, toolsnya ada 3 dalam 1. Kampak, membelah, motong pohon besar dan membelah kakinya. Gergaji yang bisa motong tulang, tanduk, bambu, dan kayu. Bagi dari besi ya, jadi berarti motif. Yang kedua pisau. Pisau ini ada 4. Pisau besar, pisau sedang, pisau kecil, dan pisau yang nggak pernah keluar dari tubuh kita, yaitu neck knife, pisau leher. Ini kalau saya analogikan dengan jawara, itu nggak pernah tanggal goloknya. Bushcrafter nggak pernah tanggal, karena dipakai tiap hari. Tipis, tajam, bisa untuk kulitin kalau berburu, bisa untuk masak, dan bisa untuk bela diri. Close quarter combat dari Bang Hitung ya, itu tadi ngobrol di sini sama saya. Silat beliau itu pendek-pendek dan saya jadi ingat ini silat untuk duel yang dekat ya. Kalau barangnya Cakung lebih panjang, dia lebih ada jarak sedikit untuk berantemnya. Kalau keramik sebenarnya sama. Oke, itu pertama. Yang kedua, di Indonesia sudah ada komunitas bushcraft banyak. Ya, salah satunya ada bushcraft Indonesia yang menghimpun kita alam, mengganti gunung, pramuka, prepper, peminat alam bebas. Saya sendiri sekolahnya agak jauh sampai ke Swedia, di mana belajar langsung pada suku yang masih mengamalkan bushcrafting. Karena memang mereka seperti itu ya, pemaju. Ya. Swedia, Finland, ya, Iceland, daerahnya 6 bulan dingin banget, nggak dinginnya. Oke, pisau mereka namanya kuku, seperti itu. Pisaunya bevelnya Scandi dan ya, mungkin di kita jarang melihat seperti ini karena dianggap aneh kok bevelnya kok pendek, ya. Tapi fungsinya akan banyak. Di mana golok bisa dipakai oleh bushcrafter katanya, ya. Kita kan nebang pohon, potong kayu, belah kayu, bikin shelter, masak, berburu, bela diri. Itu saja ya. Saya ulangi, fungsi
alat potong di sini, bushcraft ini, satu bisa bikin shelter, dua bikin api, ketiga berburu, keempat proses masak memasak, yang kelima baru bela diri. Maksudnya pisau ini didesain bisa juga bela diri. Kebetulan pisau besarnya itu sebesar golok juga, besar golok juga. Tapi bedanya kalau pisau bushcraft sebisanya stainless steel. Kenapa? Karena bisa untuk berburu dan menyembelih. Jadi merawatnya lebih mudah. Yang kedua, bevelnya kalau boleh bisa bergrind, mudah diasah. Ya. Yang keempat, bilahnya full tank sampai ke gagang. Kenapa? Fungsinya salah satunya kalau kita potong ini bambu keras banget ya. Ini kenapa harus pakai bevel sekian di grind? Hampir putus kan? Saya sengaja nggak putus supaya nampak hasilnya. Kalau putus nanti nggak tahu seberapa ini. Oke? Jadi tiga posisinya ini agak jauh. Kalau meleset tidak kena kita. Ini lihat tebalnya ini. Masih harus dipotong karena kita perlu untuk bikin perapian. Ini kenapa? Kenapa saya taruh sini? Takut meleset, yang merusak bilahnya. Nah, caranya dibalik. Kira-kira pakai golok takut kan? Kenapa? Karena desainnya beda. Yang ini full tank, yang ini pakai pin 2 atau 3. Kalau kita mau bikin golok yang bisa dibuat bushcraft, syaratnya cuma 2. Satu, bahannya stainless steel. Yang kedua, full tank, utuh. Supaya apa? Kalau rusak gagangnya masih bisa dipakai. Ini kalau putus gagangnya nggak bisa dipakai. Yang ketiga, ini dilempar bisa kalau tahu caranya. Ya. Kenapa? Motong, maksudnya memotong, membelah, dan dilempar untuk bela diri. Itu maksud saya kenapa alat-alat ini kalau kita mau menggantikan dengan golok, speknya bukan spek untuk sandangan, bukan spek sandangan. Bayangkan kalau tadi goloknya dengan pisau bahan lipatan bisa hancur. Kenapa? Karena itu bukan untuk memotong benda keras. Ini keras Pak ya? Lihat, tebalnya segini. Keras banget. Keras banget ya? Ya. Namun kadang-kadang kita juga mau menghemat tenaga. Ada kursi. Bisa tunjukkan bedanya. Kalau kita di hutan seminggu dan pakai golok, akan ngos-ngosan kalau kita harus potong kali besar. Makanya orang Jepang bikin gergaji bushcraft. Gergaji ini hanya bisa motong ke belakang, bukan depan belakang. Saya mau bedakan, ini hasil potongan apa? Golok. Berapa detik? 3. Kenapa?
potong tanduk, tulang, bambu, dan kayu. Bapak Ibu di hutan seminggu pilih pakai gergaji atau golok? Kalau dua-duanya, ini Pak hasilnya. Kalau pakai gergaji ini hasilnya. Bayangkan kita mau bikin kemah, ya, atau bikin gelas untuk minum. Kan nggak mungkin minum seperti ini. Nanti kena mulut. Harus pakai gergaji. Maknanya apa? Ini kita potong. Kita potong. Kita bersihkan. Bagi yang nggak pernah minum pakai bambu, jangan sampai kena kulitnya. Karena apa? Gatal. Pisau yang tipis tadi, lihat pegangnya pisau. Bukan begini Pak ya. Taruh dada, tarik. Ini mau buat lilin, mau buat minuman, mau masak kalau gede bisa. Nah ini kenapa seorang bushcrafter alatnya bukan satu dan bukan untuk sok-sokan gaya-gaya pakai neck knife, ternyata ada fungsinya. Kalau saya pakai ini Pak, susah kan? Ternyata ada yang lebih kecil yang bukan neck knife. Ini baru bisa diminum. Kalau nggak nanti kita keracunan, gatal. Ya, ini contohnya. Oke, bisa nggak ini buat motong sekecil ini? Mari kita coba. Gak ada alas. Apa Dan kok menunjukkan, udah nggak apa-apa aku yang rekam. mau menunjukkan pisau sekecil ini untuk belah bambu setebal ini bisa bangga. Alhamdulillah. Bikin sendok. Ya. Atau bikin, kalau ini gede bikin piring. Tapi harus luas dengan luas ya. Iya. Oh iya. Iya. Tadi kalau sembelih kan kertas ya. Busa nggak perlu. Karena kita mau bevelnya agak tebal sehingga kalau pakai bambu oke. Bisa nggak yang neck knife pakai bambu? Oh, bisa. Ya kan? Salah satu lagi bikin Apa katanya? Lido nih. untuk bikin api. Oh, bikin apa? Ini kenapa? Kalau kita pakai golok, saya mau golok untuk bushcraft yang terakhir harus ada 2 bevel. Mungkin satu segini, bevelnya khusus untuk meraut. Yang sini yang keras. Pernah lihat kompetisi pisau kan? Itu yang ujung sini untuk straw ya, sedotan. Jadi kalau kita mau bikin golok bushcraft harus ada 2 bevel. Supaya apa? Supaya memudahkan kerja kita. Bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk memudahkan kerja. Oke, yang terakhir kita juga pakai kapak. Tapi tugas kapak ini Semuanya ada wawancara aja masih. Iya, iya. di Indonesia gimana? Kamu fotonya kayak Ya, kenapa? Karena bukan Ya, kultur
Untungnya pakai apa? Untungnya pakai benduk, pakai golok, pakai alas. Yang belah sana udah pakai Ya, sehingga kalau pakai tampak dicap sebagai gaya apa gaya sok-sokan. pada tidur di Ya, sana. padahal untuk membelah kayu sebesar paha Ini dia. lebih aman pakai kampak. Kalau saya buska, saya nggak bawa bahan bakar karena syarat untuk pakai buska itu satu dekat air, minum sungai, danau. Yang kedua sumber kayu yang banyak, hutannya bagus, banyak yang tumbang. Yang ketiga, hutannya itu bisa untuk cari makan, buah-buahan, sayuran, daun-daunan, dan ada binatang yang bisa dimakan. Jadi bisa berlama-lama di hutan. Kalau sungai mah enggak, buru-buru pulang. Kalau buslah lama-lama tinggal, jadi terbalik. Tapi ilmunya sama, bikin api, bikin shelter, pakai pisau, ya, masak, semuanya. Oke, jadi fungsi tampak ini menggantikan pisau untuk membelah kayu. Kenapa? Karena kepala tampak ini kecil dan keras, jadi jarang patah. Kalau ini semakin panjang bilah, rentan putus. Ya. Yang keempat, ini bisa dilempar. Ya, bisa dilempar. Kalau tahu caranya. Ya. Tinggal nanti apa enggak itu aja. Tapi kalau bodoh-bodohnya kita, kalau ada musuh dilempar kena malam-malamnya pun sakit juga, ya kan? Cuma hilang kamarnya. Sayang. Oke. Terakhir, dan saya nggak punya waktu banyak. Tadi Gustavo juga bawa pemantik api. Ini penggantinya korek api. Sekarang ini yang paling sering bawa namanya Zeroron. Banyak orang pakai pisau untuk memantik. Bagi saya kurang efektif. Kenapa? Menurut pengalaman saya lebih efektif pakai gergaji. Saya tunjukkan. Ini suhunya bisa 2000, ya. Tahan. Nah, minta tisu yang kering. Ada tisu nggak? Ada ini Ada Pak. tisu yang kering. Nggak tahu. Oh ya. Teman-teman Gusyah mungkin sangat idealis ya, nggak mau pakai double sini, maunya pakai batu. Tapi kita punya efektif. Saya kasih aja. Sekali gosok, ya kan? Ini namanya gergaji buska. Karena fungsi utamanya kita ingin api. Ya, cuma agak mahal ya. Ini kalau nggak salah 2 juta. Jam sesi, bisa sekali. Ada abangnya lagi, ya. Tapi bagi saya ini sudah mencukupi untuk outing seminggu sudah cukup. Terakhir. Ya, sudah sebulan. Ada juga yang bikin api pakai matahari. Tapi di Indonesia nggak efektif, mendukul. Kapan mau masaknya? Ya kan? Ada bisa nggak? Ya, ada juga yang pakai jamar, biar cepat. Tapi jamar bisa basah dan lembab. Jadi kalau jut, insya Allah mudah. Juga Muskam harus bawa apa ini? Parafin. Untuk masak, untuk membesarkan api. Kadang-kadang kita di hutan,
Oke, apa lagi ya? Jadi saya ulangi, bisa nggak ini intinya ya? Bisa apa enggak golok dijadikan alat utama bushcraft? Bisa, bukan nggak bisa. Ya. Kenapa? Orang baru sudah membuktikannya. Ya. Cuma kalau kita mau lebih, karena kita pakai sains, pakai yang lebih maju dikit, tinggal dibuat full tank, stainless steel, kemudian bevelnya double untuk keras dan untuk lembut. Oke, terakhir, ini namanya golok, ya. Saya kalau belajar di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di Maldives, di Swedia, di Finland, saya bawa ini, bawa golok di batu, full tank. Saya tanya, golok itu bagus, ya. Yang menjawab golok cuma orang Filipina. Yang lainnya apa? Parang. Di Malaysia namanya parang. Parang. Walaupun bentuknya golok. Nah, golok ini pun yang di image orang Indonesia golok Betawi yang ada jengkolnya. Sampai-sampai golok cakung itu bentuknya pedang karena panjang. Ya. Jadi karena mungkin ini tidak silat dan pendek, jadi kata golok itu kesini, ya. Saya bawa ke Thailand, mereka bilangnya parang. Malaysia parang. Filipina golok. Kenapa? Kemungkinan ya, Batavia abad 17 kemungkinan pernah kirim-kiriman hadiah ke kerajaan Islam Mindanao. Ya. Manila itu asalnya fi amanillah. Jadi Manila. Ya. Karena Manila asalnya orang Islam semuanya. Datang Portugis, dibunuh orang Islam, disuruh lari ke pulau-pulau kecil. Tapi kawan-kawan saya yang kuliah di Malaysia yang dari Mindanao, mereka masih punya marga di Manila. Marganya Alonso, Sergio, dan Pusat. Nah, jadi menutup apa yang mau saya sampaikan, kalau kita mau mengangkat golok untuk keperluan bushcraft, harus bisa memenuhi keperluan asas basic need dari pisau besar. Ini bukan parang boleh, pisau bendul pun boleh, ya, tapi pisau besar. Tadi bapak-bapak sudah melihat sendiri bagaimana penetrasi pisau ini, ya. Jadi bayangkanlah kalau ini tadi kena tangan dengan tenaga yang sama, kena tangan pasti putus. Saya nggak mau coba, tapi pasti putus. Ya, kenapa? Karena ayunannya sesuai dengan beratnya, kemudian bevelnya itu apa? Kemiringan bilahnya memang pas untuk penetrasi. Kalau bevel ini dibuat seperti golok, kita susah ngasihnya di hutan, Pak. Kalau bevelnya begini, tinggal cari batu yang lurus, ikut aja, ya, ikut dengan apa ini, kemiringan ini, mudah banget. Atau diasah pakai gelas keramik, ya, mudah. Kenapa? Sudah ada jalannya. Jadi begitulah pengalaman saya di luar negeri dan di Indonesia. Dan saya baru pulang dari Maldives 14 hari. Dan di sana orang pakai parang juga. Parang, ya. Parangnya parang yang buat belah ikan, ya. Karena saya kan ada 2000 pulau. Orang hidupnya di pulau-pulau. Satu pulau cuma 2 keluarga, 2 rumah. Sebelah lagi ada pulau kecil lagi, 1 pulau. Airportnya ada 1 pulau. Jadi turun dari pesawat harus naik boat ke pulau ibu kota ya, agak jauh, ya. Itu tadi ini yang keren ya.
ya, mau dicoba ya. Tadi kan basah kan? Kita coba pakai yang kering. Ya, terakhir ya. Iya. Itu udah dimakan belum? Lihat, Hah? Udah dimakan belum? kayu kering, bambu kering lebih susah dipotong, lebih ulet. Tapi bambu basah punya silika yang kuat, menakutkan apa? Bagian yang tajam. Maka tidak heran di Jepang kalau seorang samurai mau ngetes katana pakai apa? Bambu. Pakai bambu atau jerami isinya bambu. Ya. Seorang peter akan lulus pedangnya kalau bisa potong bambu sekali basah. Karena banyaknya silika yang ditakuti oleh semua pembuat bilah. Apalagi kalau bilah sebelah untuk potong ini bisa keeping atau rolling, karena tipis banget, ya. Ini satu saja ada nih. Ya, sekian dari saya. Salam Bushcraft, salam